Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Memang tidak ada yang nikmat di hari-hari ini kita ngomongin politik ya. Ya. Tapi insya Allah ketika kita berbicara apapun dengan landasan Al-Quran, maka itu akan membawa kepada ketenangan ya, dan membawa kepada arah yang benar ya. Maka tidak apa-apa ya, kita sekarang ngomongin politik ya, tapi bagaimana dengan perspektif Al-Quran ya. Dan di dalam Al-Quran seringkali Allah memberikan pandangan yang berbeda dengan manusia yang banyak keterbatasan ya. Misalnya ya, contoh ketika Allah memerintahkan ya, ibadah saum di bulan Ramadan ya, di surat apa Pak? Al-Baqarah ayat ya 185. 183-nya tidak disebutkan itu tentang Ramadannya, tapi hanya di 185 saja ya, satu-satunya ayat yang menyebutkan tentang Ramadan ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, kita harus tahu, semakin kenal dengan Quran, ini hanya satu ayat yang menyebutkan Ramadan, ayat 185. Nah, di pertengahan ayat itu ya, Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menginginkan untuk kalian itu kemudahan, bukan kesulitan. Nih, catat ini ya. Tapi tidaklah disebut Ramadan kecuali orang-orang Arab itu ya, menyebut Ramadan karena bulan itu dalam setahun adalah bulan yang paling berat, bulan paling panas. Ramadan itu, logika kita kan, kalau Allah menginginkan kemudahan, ya sudah pilih bulan yang paling enak untuk lapar, haus gitu. Tapi kenapa bulan yang paling panas? Kita orang Bandung biasa suhu dingin. Kalau orang yang biasa dingin ngomong saya kedinginan, berarti dinginnya luar biasa. Betul ya? Orang yang biasa kepanasan ngomong panas, berarti panasnya luar biasa. Jadi Ramadan itu bulan yang paling panas, kata orang-orang yang biasa panas. Jadi luar biasa panasnya itu ekstrim. Dan itulah bulan yang Allah pilih untuk lapar dan haus. Ya, kembali kepada pertanyaannya tadi, kenapa Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra? Jadi beda ya cara pandang Allah dengan kita yang banyak keterbatasan. Ini kajiannya nanti di surat atau di ayat tentang puasa ya, hikmahnya apa gitu ya. Tapi saya ingin ngasih muqaddimah ya, sebelum bicara politik ya, dengan cara pandang Al-Quran ya. Bagaimana Allah punya cara pandang yang luar biasa. Kita harus menyesuaikan dengan cara pandang Allah ini. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, Allah ya menyebutkan perjalanan kehidupan dan perjuangan Rasulullah SAW yang sangat panjang itu dengan banyak peperangan-peperangan ya. Nah, ini jebakannya nih. Kira-kira dari peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu, mana yang menurut kita itu kemenangan terbesar? Ada perang Badar ya, 1:3, ghanimahnya banyak ya. Sampai disitulah ada keributan sedikit tentang bagaimana cara pembagian
rampasan perangnya itu. Ya. Kemudian nanti ada perang Uhud, perang Hunain, perang Tabuk dan sebagainya. Nah, kalau kita baca, dan ini penting ya, salafuna solih kita ya, itu mengatakan ya, kunna nudarisul maghazi kama nudarisul Quran. Kami dulu mengkaji, mempelajari al-maghazi. Al-maghazi itu sirah atau sejarah Rasul, diambil dari gozwah. Gozwah itu peperangan. Al-maghazi tempat peperangannya. Ya. Jadi mereka mengatakan, ya, kami mempelajari peperangan itu, ya, peperangan-peperangan itu sebagaimana kami juga mempelajari Al-Quran. Sangat dekat hubungan sejarah, ya, peperangan-peperangan itu dengan Quran sangat dekat. Dan kalau Bapak, ya, kalau kita semua baca sejarah Rasul, ya, poin yang penting itu pada peperangannya dan nyambung langsung dengan Quran. Perang Badar kita akan temukan dalam surat Al-Anfal, surat ke-8, yang Allah sebutkan dengan istilah Yaumul Furqan, hari yang membedakan. Ya, itu perang Badar. Setelah perang Badar, maka diteruskan dengan perang Uhud. Ya, ini diceritakan oleh Allah dalam surat Ali Imran, mulai dari ayat 121, ya, sebelah kanan di bawah ya. Ya, gampang itu. Ayat 121 Ali Imran sampai 140-an. Itu tentang perang Uhud. Ya. Setelah perang Uhud, kemudian terjadi perang yang disebabkan oleh pengkhianatan orang-orang Yahudi dari perjanjian yang dibuat dengan Rasulullah SAW. Perang Bani An-Nadir. Ya. Di surat apa itu? Ya. Saya yakin Pak Fikri udah selesai itu. Surat Al-Hasyr. Jadi nyambung ya, perang Badar, perang Uhud, perang Bani An-Nadir, surat Al-Hasyr. Setelah itu, ya, terjadi apa? Pengakuan atau kekhawatiran musuh-musuh Islam terhadap potensi kekuatan Islam dan kaum muslimin. Maka mulailah mereka berkoalisi. Kalau sekarang partai-partai ya, berkoalisi, ya. Di zaman itu lebih daripada partai, itu kabilah-kabilah, ya. Jadi komunitas bubur ayam diaduk, komunitas bubur ayam tidak diaduk, dengan komunitas ya nasi rendang, gitu, yang sekarang sedang diboikot, ya. Itu semuanya bergabung. Abu Sufyan membawa Quraisy, kemudian orang-orang Yahudi juga. Kenapa? Ini Islam dan kaum muslimin harus dihabisin. Bahaya. Jadilah mereka kemudian berkoalisi dan mengepung, ya, Rasulullah dan para sahabatnya di kota Madinah. Terjadilah perang Ahzab atau perang Khandaq, ya, di mana Rasulullah dan para sahabatnya menggali parit supaya melindungi dari serbuan di luar Madinah, ya, dari koalisi itu Ahzab, ya, Hizb, ya, Hizb itu partai, ya, Ahzab itu partai-partai. Nah, ini peperangan ini Allah ceritakan di surat Al-Ahzab, surat ke-33. Jadi nyambung ya, perang dengan Quran itu, ya. Nah, di ayat 9, 10 dan 11 ya, surat Al-Ahzab itu Allah menggambarkan kepada kita bagaimana suasana ketakutan yang sangat ekstrim yang dialami oleh kaum muslimin. Ayat 9, 10, 11. Tapi subhanallah ya, Allah itu ya, cara menyampaikan kisah peperangannya itu, ayat 9 itu tentang pertolongan Allahnya. Fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Ya, maka kami kirimkan kepada mereka
pasukan yang berkoalisi itu angin dan juga malaikat pasukan yang tidak kelihatan. Ini pertolongannya. Sedangkan suasana yang begitu menakutkannya itu di ayat 10 dan 11-nya. Ijja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi zununa hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Jadi saat musuh itu mengepung dari atas dan dari bawah, pokoknya nggak ada tempat untuk keluar gitu, sudah dikepung. Bayangkan dikepung selama sebulan lebih, tinggal nunggu waktu aja, makanan habis, keluar, menyerah. Udah sebulan lebih gitu. Kemudian mata kalian, ini menggambarkan ketakutan itu, wa izzaghatil absar, sampai melotot gitu, sampai ketakutannya itu. Ya. Kalau kita takut setoran kan tinggal merem aja. Ini mah ketakutan yang sampai nggak bisa lagi gitu ya, berkedip saking waspadanya itu. Wa izzaghatil absar. Sekarang yang mengawal C1 ya mungkin begitu, harus dipelototin ya, supaya tidak ada kecurangan. Ya, dicek gitu ya ke websitenya itu. Ini TPS saya nih sesuai nggak dengan C1 planonya gitu ya, dipelototin, bayangkan ya. Wa izzaghatil absar. Ditambah lagi dada yang tempat deg-degannya itu wa balaghatil qulubul hanajir. Jadi bukan di sini lagi deg-degannya itu, saking takutnya sampai naik ke sini. Sampai nggak bisa nafas gitu. Itu suasana ketakutan di perang Khandaq. Ya. Nah, ini ternyata Allah kirimkan angin di sebuah malam ya, menerbangkan semua tenda-tenda yang ada ya, juga peralatan masak, sehingga pasukan koalisi itu tidak bisa menyalakan api. Ya. Akhirnya apa? Pulang, berpencar. Abu Sufyan pulang membawa pasukannya ke Mekah, begitu juga yang lainnya. Ditolong oleh Allah, dimenangkan. Itu ya. Ya. Kemudian 6 bulan kemudian, setelah hampir saja kematian itu datang, 6 bulan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Ya. Apa mimpinya? Datang ke Masjidil Haram dan tawaf. Mimpi Nabi itu wahyu ya. Bukan seperti kita ya. Mimpi Nabi itu wahyu dan wajib dilaksanakan. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga kan bermimpi menyembelih anaknya. Wajib dilakukan. Maka Rasul mengabarkan hal itu kepada para sahabatnya. Semuanya bahagia dan senang ya. Kemudian berangkatlah Rasulullah dengan 1.400 sahabatnya. Untuk apa? Melaksanakan ibadah umroh, bukan untuk perang. Ya, jalan kaki. Ya, sebulan lebih juga perjalanannya itu. Sampai sudah dekat, mungkin di bagian imigrasi gitu ya, dicegat ya, oleh orang-orang Quraisy. Dicegat, tidak boleh masuk. Ya. Ada negosiasi. Rasul menyampaikan, kami tidak berniat berperang, tapi mau umroh. Bahkan sudah pakai kain ihram, sudah miqat. Ya. Sampai diutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menyampaikan langsung ke para pembesar Quraisy. Ya. Ya. Utsman lama tidak kembali, sampai diduga sudah dibunuh. Ya. Sampai Rasul membaiat para sahabatnya untuk siap mati. Nah, akhirnya diutuslah Suhail ya, bin Amru ya, dari utusan Mekah itu untuk negosiasi. Maka terjadilah perjanjian yang dinamai dengan As-Sulhu Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Isinya ada 4 klausul. Semuanya merugikan kaum muslimin. Yang pertama ya, Muhammad dan sahabatnya
tidak diizinkan untuk umroh sekarang. Balik ke Madinah, tahun depan boleh untuk kembali dan diizinkan untuk umroh tahun depan. Poin yang pertama ini saja itu sudah bikin nyesek, bikin marah, bikin sedih, bikin kesal. Bayangkan ya, kita sudah menyiapkan tiket, visa, uang, waktu gitu ya. Kita terbang, katakan ke Jeddah, landing, di bagian imigrasi kita diusir. Balik lagi sana. Gimana kita nggak sedih gitu. Ya. Kita sih cuma 9 jam perjalanan di pesawat itu. Bayangkan para sahabat itu sebulan lebih perjalanan, jalan kaki. Begitu tiba sudah dekat ke Mekah, dilarang masuk. Suruh balik lagi ke Madinah. Itu saja sudah bikin marah, sedih. Yang pertama. Yang kedua, ya, gencatan senjata selama 10 tahun. Ya. Yang ketiga, kalau ada penduduk Madinah yang kabur ke Mekah, itu tidak diwajibkan untuk dikembalikan. Sebaliknya, kalau ada penduduk Mekah yang kabur ke Madinah tanpa seizin walinya, wajib dikembalikan. Itu juga rugi kan? Merugikan itu. Yang keempat, siapa yang tidak terikat perjanjian ini kan perjanjian Rasul dengan Quraisy. Siapa yang tidak terikat dengan perjanjian ini, dipersilahkan untuk memilih mau gabung ke Madinah atau ke Mekah. Ini 4 klausulnya. Nah, perasaan para sahabat itu bergejolak. Macam-macam perasaannya. Sampai diwakili oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Rasulullah sebagai qiyada, sebagai pimpinan kaum muslimin, datang. Kemudian Umar menyampaikan, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam, menohok gitu. Ya, Umar berkata, "Alasta nabiyallahi haqqan?" Bukankah Anda ini benar-benar nabi Allah? Gitu. Mempertanyakan gitu. Ya. Maka Rasul menjawab, "Bala, benar." Satu. Umar ngomong lagi gitu ya. Ya. Alasna alal haq wa aduna alal batil. Bukankah kita berada dalam kebenaran dan mereka itu berada dalam kebatilan? Rasul menjawab, "Bala, benar." Yang ketiga, ya, Umar ngomong lagi, "Falima nu'ti ad-daniyatu fi dinina idan." Kenapa kemudian kita memberikan kehinaan bagi agama kita ini dengan menerima perjanjian tadi yang merugikan itu ya? Maka Rasul menjawab dengan ketegasan, "Ya Umar, inni Rasulullah." Aku ini Rasulullah. Walastu a'sihi, dan aku tidak mungkin mendurhakai Allah. Fahuwa nasiri, dan dia Allah penolongku. Bukan penolong kami ya, perhatikan kalimatnya. Dia Allah penolongku. Ya. Jadi meskipun Umar dan semua sahabatnya tidak ikut bersama pimpinan saat itu, Rasulullah, tapi pimpinan Rasulullah itu yakin Allah akan menolongnya. Fahuwa nasiri. Jadi kalau cukup Allah lah menolong kita, selesai urusan. Cukup Allah yang menolong kita, selesai urusan. Ya. Tapi kalau Allah tidak menolong, tidak ada yang bisa menolong kita. Ini dalam segala hal ya. Ya, urusan pemilu lah, urusan menghafal, ya cukup Allah. Ya, yang kita mintakan pertolongannya. Setelah kita berupaya ikhtiar basyari, usaha manusiawi kita. Nah, itu Umar dijawab begitu oleh Rasulullah. Kira-kira Umar berhenti enggak? Enggak. Masih ngomong lagi Umar itu. Ya. Awalaisa kunta tuhaddisuna anna sanatil baita fanatufu bihi. Bukankah Anda yang menyampaikan kepada kami, kita akan datang ke Baitul Haram, ke Masjidil Haram, dan akan tawaf? Itu kata Umar. Maka Rasul menjawab, "Bala, benar. Tapi kan saya nggak ngomong tahun ini.
Ya, saya nggak ngomong waktunya gitu. Ya, Umar diem. Ya, selesai, nggak ada lagi. Tapi Umar masih kasakusuk, masih nggak terima gitu, kasakusuk. Datang kepada Abu Bakar. Ini hebatnya Abu Bakar, bukan ngomporin, ya, tapi meredam. Ya, kemudian Umar menanyakan hal yang sama. Abu Bakar menjawab, ya Umar, dia itu Rasulullah. Udah gitu. Nah, selesai begitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan semuanya untuk membuka kain ihramnya, menyembelih hewan kurban yang dibawa, kemudian mencukur rambut. Sekali diperintahkan, semuanya meneng, semuanya diem, nggak ada yang melaksanakan perintah Rasul itu. Kemudian Rasul memerintahkan lagi perintah yang sama, buka kain ihram, sembelih hewan kurban, cukur rambut, semuanya diam. Sampai 3 kali Rasulullah memerintahkan, tidak ada yang taat. Itulah dalam sejarah pertama kali perintah Rasul tidak ditaati oleh para sahabatnya. Bayangkan suasananya ya, bayangkan itu. Maka Rasul kembali ke tendanya menemui istrinya Ummu Salamah. Dan ini istri yang solihah itu juga tidak ngomporin, tapi meredam, memberikan ketenangan. Setelah Rasul menceritakan apa yang terjadi, Ummu Salamah kemudian memberikan masukan, saran. Ya sudah ya Rasulullah, sekarang Anda keluar, jangan ngomong dengan siapapun. Lakukan apa yang diperintahkan itu. Kemudian Rasulullah menyembelih hewan kurbannya, memanggil tukang cukurnya sampai botak, pelontos. Melihat itu, para sahabat kemudian semuanya segera sadar dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tidak ada yang tersisa satupun, semuanya taat. Maka Rasulullah mendoakan di situ. Siapa yang sampai pelontos didoakan 3 kali. Tapi yang dicukur cuma sedikit didoakan sekali. Jadi yang ngulang-ngulang 3 kali dapat banyak. Tapi yang ngulang sekali juga dapat sebanding. Yang ngulang 30 kali dapatnya banyak. Yang ngulang-ngulang 300 kali dapatnya banyak. Ya. Jadi totalitas ya, kita capek taat kepada Allah, balasannya juga akan sebanding. Al ajru ala hasbi ta'am. Balasan itu sesuai dengan tingkat capeknya, tingkat pengorbanannya. Selesai, semuanya melaksanakan perintah Rasul itu, kemudian pulang balik ke Madinah. Ya, dalam perjalanan pulang itulah kemudian Allah menurunkan surat kemenangan. Surat apa itu? Surat Al-Fatah. Surat ke-48. Namanya saja surat Al-Fatah, surat kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Ini hakikat kemenangan dari cara pandang Allah, dari pandangan Allah. Ya. Pertanyaan kita, ya, di mana kemenangannya sampai Allah mengatakan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu fatham mubina, kemenangan yang nyata. Di mana kemenangannya? Kalau setorannya masih belepotan, di mana kemenangannya gitu? Kalau di pojok hafal pas maju hilang, di mana kemenangannya gitu? Eta mah urang pisan ini. Di mana kemenangannya gitu? Ini, ya ternyata ya ketika Allah menurunkan ayat tentang kemenangan itu, ya itulah gambaran ketika kaum muslimin yang diwakili oleh para sahabat saat itu solid, semuanya bersatu solid, taat pada kiadahnya pimpinannya. Sami'na wa ata'na, kembali sami'na wa ata'na. Itulah fatham mubina, itulah kemenangan yang nyata. Jadi bayangkan ya ketika umat itu berkumpul di Monas, jumlahnya begitu banyak, jutaan, itu fatham mubina sebetulnya. Itu sudah ya, musuh Islam itu udah ketakutan. Fatham mubina. Maka kita jangan mau dipecah belah. Ya,
Rejim itu semuanya ingin memecah belah rakyatnya supaya tidak ada kekuatan yang mengganggunya. Itu kata ayat ya, saya nggak ngomongin kondisi sekarang. Tapi kalau ada yang menghubungkan boleh. Ya, itu kata ayat, nanti silahkan buka di surat Al-Qasas. Ya. Ya. Nah, jadi kembali kepada kisah ini. Ya. Jadi saat umat itu kembali bersatu, menjaga persatuannya, sami'na wa ata'na, apa kata Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, semuanya taat. Itulah fatham mubina yang pertama kali. Fatham mubina. Ya. Jadi kita bolehlah ya berharap ya dengan pemilu sekarang kita punya kemenangan yang kita harapkan ya, tapi jangan kemudian kita memaksakan kalau Allah punya kehendak yang lain. Ya. Bukan saya ngajak menyerah, bukan. Ya, tetap lawan kecurangan, tapi kita punya tambahan suplai sakinah, ketenangan ketika kita baca ayat Quran ini. Ya, semuanya dalam pandangan Allah pasti ada hikmah, ada kebaikan-kebaikan. Coba bayangkan ya, gitu. Ya, seperti itu. Belum lagi ya, kemenangan yang kedua, ya, tadi yang pertama kan kalau semuanya sami'na wa ata'na itu fatham mubina. Yang kedua, kita bayangkan saat Rasulullah dan kaum muslimin ya, berniat berperang, memiliki persenjataan yang lengkap, itu masih belum diakui kekuatannya. Ya, tidak mau diajak berunding, pokoknya perang aja. Ya, perang aja. Sekarang Rasul dan kaum muslimin datang dengan kain ihram, tidak membawa persenjataan militer. Justru disitulah diakui eksistensinya kaum muslimin itu. Ketika akan ibadah kepada Allah, akan umroh, ya, diakui sampai ada perjanjian. Tidak mungkin ya orang itu mengadakan perjanjian kalau tidak diakui eksistensinya. Ya, kalau masih dianggap kecil, nggak usah ada perjanjian lah, kita habisin aja, selesai. Ya, ini karena diakui, maka ada perjanjian. Dalam kondisi bagaimana itu? Sedang taat, berniat ibadah yang suci, umroh. Diakui eksistensi kaum muslimin itu. Jadi ibaratnya itu warna peta politiknya membesar. Yang tadinya mungkin hanya sekian persen ya, hanya 1 digit, nanti kekuatan kaum muslimin itu bertambah besar. Itu diakui itu, diperhitungkan. Ya, jadi inilah ayat Quran yang harus sering kita baca, juga dikuatkan dengan bacaan kita terhadap sirah nabawiyah, khususnya dalam al-ghazawat, peperangan-peperangannya. Kita tidak tahu fase sekarang ini kita ada di mana. Apakah perang Badar, perang Uhud, tidak begitu bacanya. Tapi semua itu ada pelajarannya. Dalam perjuangan nanti ada yang desersi, ada yang nyebrang pagar gitu. Ada yang jadi kutu loncat, pasti ada itu. Bagaimana di perang Uhud 300 pasukan. Ya. Itu kemudian balik badan, desersi. Ya, itu sunnah. Ya, sunnatullah yang Allah sebutkan dalam ayat Qur'annya. Mungkin terjadi saat kita. Juga ada keributan gara-gara kue perjuangan, itu juga mungkin terjadi. Ya. Juga kondisi sekarang yang kita mungkin masih gelap, menang atau enggak ya, kaum muslimin ini. Tapi Allah sebutkan fatham mubina, fataha ya. Dalam bahasa Arab menang itu bisa faza yafuzu, fauz ya, itu menang. Kalau fataha itu membuka ya, al-fathu ya, pembukaan gitu, pembebasan gitu. Jadi dalam logika manusia yang disebut menang itu kan biasanya bertambahnya wilayah teritorial itu menang, ya. Bertambahnya aset ya, itu juga menang, atau bertambahnya follower itu dianggap menang gitu. Tapi dalam kacamata Allah bukan itu semuanya. Tapi saat umat Islam semakin kuat, sami'na wa ata'na, itulah kemenangan, fatham mubina. Diajak ngaji hayu, diajak sholat hayu,
tidak ada pertentangan. Itulah fatham mubin. Baik, saya kira itu yang bisa kita kaji dari Al-Quran kita. Ya, subhanallah ya, kita akan semakin kagum kepada Quran ya, ketika kita membaca ayat Al-Quran kemudian memberikan potret, gambaran, arahan, inspirasi bagi kita dalam kehidupan yang sifatnya